Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ini untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Oleh karenanya mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, materi di pagi hari ini kita mencoba untuk mengkaji surat Al-Baqarah ayat 249 kurang lebih. Yang ayat ini bicara tentang pertolongan Allah yang diberikan kepada satu kelompok umat, khususnya orang beriman, walaupun kecil, itu bisa mengalahkan orang yang banyak. Itu dikarenakan ketaatannya, kesabarannya. Artinya apa? Kalau kita membentuk pribadi-pribadi yang seperti itu akan memancing pertolongan Allah. Ini penting. Disebutkan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talutu bil junudi, maka tatkala Talut membawa keluar dengan tentaranya. Qala, Talut berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, mubtalikum binahar, sesungguhnya Allah menguji kamu dengan sebuah sungai. Nah, ini tentara Talut itu dalam kondisi keluar untuk berperang, dalam keadaan haus, mungkin dalam keadaan lapar, disuruh menyeberangi sungai atau karena melewati sebuah sungai, tapi diuji ini tidak boleh minum. Faman, maka barang siapa syariba minhu, barang siapa minum dari air sungai itu tadi, falaisa minni, maka itu bukan golonganku. Ini agak sedikit keras ini. Sapa sing ngombe banyune kali sing dilarang mah duduk kelompokku, duduk golonganku. Waman, dan barang siapa lam iyat amhu, barang siapa yang tidak meminumnya, tidak memakannya, boleh aja, tidak meminumnya, fa innahu, maka sesungguhnya orang yang tidak meminumnya tadi minni, golonganku. Jadi di sini ada dua alternatif. Nek ngombe duduk kelompoknya Talut, nek gak ngombe termasuk kelompoknya Talut. Talut ini adalah seorang raja yang ditunjuk saat itu sebagai raja walaupun kaumnya menentang. Kenapa kaumnya menentang? Karena Talut ini orang lurus. Ya biasa kalau orang lurus terus kemudian musuhnya mesti gak lurus. Itu sudah biasa. Ya. Dan juga dianggap dia itu tidak punya harta. Ya. Tapi dia diberi oleh Allah itu kesehatan yang luar biasa, fisik yang gagah dan sebagainya. Akhirnya tetap yang berlaku adalah makarnya Allah. Dia jadi raja, lalu memerintahkan seperti itu tadi. Ila, nah, larangan itu tadi ila, kecuali manil tarofa ghurfah biyadi, kecuali menciduk secidukan tangan. Nah, larangan itu tadi bukan mutlak, kecuali ngombene sak cidukan ae, aja akeh.
fasaribu, maka mereka semua minum daripada air sungai itu, illa qalilam minhum, kecuali sedikit di antara mereka itu yang tidak minum. Falamma jawazahu huwa walladzina ma'ahu walladzina amanu ma'ahu, maka tatkala Tolut menyeberangi, Tolut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu tadi, qalu, mereka mengatakan, la taqata lanal yauma bijalu tawajunudi. Setelah tadi minum, akhirnya sampai di tepi sungai, dia ngomong, tidak ada kesanggupan bagi kami ini pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Kenapa kok seperti itu? Karena melanggar perintah Allah, jangan minum kecuali saat sedoan. Lah mereka nggak tahan, minum sampai kelempokan. Ya sama dengan kalau kita poso, lesu, ngelak, ngombe sak kaya-kaya, lemes, rasa terawih, itu hukum. Makanya dalam konsep kesehatan itu begitu, mangan tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak ya seperti itu. Lah ini dilarang atau dilanggar, lemes. Ya, jadi dia yang tadi yang minum banyak tadi, dia merasa nggak sanggup pada hari itu untuk melawan Jalut dan tentaranya. Qala alladzina yadununa annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berkatalah orang-orang yang merasa menyangka bahwa sesungguhnya mereka itu akan bertemu dengan Allah, artinya yakin dengan Allah, artinya iman yang mantap. Ini taat. Ya, taat tadi minumnya cuma sak cibuan tangan tok. Kam min fi'atin qalilatin. Berapa banyak kelompok yang sedikit, golongan yang sedikit, ghalabat fi'atan kasirotan, bisa mengalahkan golongan yang besar biidnillah, dengan izin Allah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah ternyata orang yang sedikit ini itu bisa mengalahkan. Jadi sebenarnya kemenangan, keberhasilan apapun itu ikhtiar kita, hanya berusaha, tapi penentuan adalah Allah. Bahkan di dalam ayat Quran ini dijelaskan, Allah itu memberikan kerajaan, memberikan pemerintahan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mencabut pemerintahan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya kekuasaan Allah di situ. Kita lihat bagaimana Fir'aun itu berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. Dia membuat makar, membuat rencana. Apa rencananya? Seluruh bayi laki-laki harus dibunuh dari keturunan Bani Israel, karena ini dianggap ancaman. Ya, itu diabadikan oleh dalam Quran. Wa id najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ingat tatkala wa id najjainakum min ali fir'auna. Ingat tatkala kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan tentaranya. Mereka membuat undang-undang, membuat makar, ya opo isane tetap langgeng pemerintahannya. Tempatnya, kedudukannya supaya langgeng, dibunuh semua bayi laki-laki. Tapi Allah punya rencana. Allah tidak menghendaki rencana itu berhasil. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak bisa. Aturannya apa nggak bisa. Akhirnya ada seorang ibu itu yang punya anak bayi yang undang-undangnya mesti harus dibunuh itu. Gak tego, dikintirno kali tapi pakai supaya sekambang itu ya apa? Tadi dikintirno kali tapi gak kelem. Pas saat itu ada istri Fir'aun itu mandi di situ, di sungai itu.
Roh bayi kok kintir dilihat. Lalu Allah jadikan kepada istri raja itu, istri Fir'aun itu senang kepada bayi ini. Nah ini skenario Allah, senang kepada bayi, dibawa pulang. Ya sedikit ribut, karena undang-undangnya kan tidak boleh, bayi itu harus dibunuh. Ya, tapi dengan bujuk rayu dari istri Fir'aun tadi, akhirnya dibolehkan oleh Fir'aun. Ternyata bayi yang dirawat di istananya itu tadi adalah Musa. Nah Musa inilah menjadi seorang nabi yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah Musa ini sendiri. Ini namanya makarnya Allah. Jadi orang boleh berbuat makar macam-macam, tapi yang berhasil itu makarnya Allah. Nah ini maka pelajaran yang dapat kita ambil di situ, supaya kita itu memposisikan diri sebagai orang yang berkualitas. Kualitas menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya. Orang berkualitas itu orang taat kepada perintah-perintah Allah dan seterusnya. Nah ini menurut kabar itu, menurut berita sumber, bahwa pasukan yang dibawa oleh Tolut itu jumlahnya 80.000 orang tentara. Ya, yang minum akhirnya nggak kuat tadi 76.000 orang. Nah sisanya yang tidak minum kecuali sejeduan tangan tadi cuma 4.000 orang. Lah 4.000 orang ini dibandingkan dengan 80.000 ya jauh ya. Lah ini bisa mengalahkan. Lah kenapa bisa mengalahkan? Ya karena itu tadi, karena Allah turun tangan. Ya makanya dalam sebuah ayat diterangkan surat 8 ayat 17 itu terjadi sebuah peperangan antara orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Terjadi bunuh-membunuh, lempar-melempar. Ternyata dijelaskan di situ yang membunuh dan melempar yang dilakukan oleh orang beriman itu bukan mereka yang melakukan, tapi Allah. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Bukan kamu yang melempar mereka, tetapi Allah lah yang melempar mereka. Ini menunjukkan campur tangan Allah. Lah campur tangan Allah ini bagaimana kita bisa meraih itu untuk segala sesuatu. Kemenangan termasuk misalnya pilpres. Kita pakai ini. Nurut kepada Allah. Masih milih aja, milih sembarangan. Milih sembarangan bisa jatuh kepada kemunafikan. Walaupun milih presiden umpamanya. Siapa yang harus dipilih? Orang beriman, bukan orang Islam. Nek orang beriman mesti Islam. Nek Islam belum tentu beriman. Karena Islam itu bisa jatuh kepada fasik, dolim, kemunafikan. Karena orang munafik itu adalah orang juga syahadat, juga poso, juga sholat. Nah ini ada tanda-tanda ciri khusus. Nah ciri khususnya itu ada di dalam Quran juga. Terkait milih pemimpin misalnya, karena ini sudah musimnya milih pemimpin. Pemimpin apa aja. Nah, disebutkan oleh Allah nek sampai jatuh kepada kemunafikan itu, maka Allah berikan ancaman. Basiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Weno kabar bebungah marang wong kang munafik menawa dheweke kabeh iku bakal oleh siksa kang ngelarang. Azab yang pedih. Kenapa? Karena disebutkan dalam firman selanjutnya, alladzina yattaqidunal kafirina auliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu begitu. Nah, wong saiki ngarani itu radikal. Kenapa saya katakan radikal? Kenceng. Ini bisa dituduh wong sebagai orang kaku, macam-macam. Maka sekarang ini orang akan melakukan agamanya sendiri itu takut-takut. Karena sekarang terjadi cap-cap yang istilah
yang orang jadi takut melakukan agamanya sendiri. Ya, jadi ternyata di situ tadi nek milih pimpinan gak nurut Allah dicap sebagai munafik, nek munafik itu akan mendapatkan azab yang pedih. Bahkan dalam Quran yang selanjutnya disebutkan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasar neraka paling bawah. Nah, sekarang ini memang terjadi begitu. Nah, wong sing kencengnya kelagomo mesti dituduh radikal, dituduh kaku, dituduh kenceng. Yang menuduh mesti gak seneng, itu pasti. Karena dia nggak siap dengan mengikuti yang kenceng-kenceng itu tadi. Sebenarnya nggak ada istilah kenceng kendo itu, nggak ada. Itu buatan orang aja. Kenceng kendo itu ada moderat, ada radikal, itu kan buatannya orang-orang aja. Rasulullah itu melakukan itu ya kenceng ya kendo. Nah, kencengnya apa? Contoh. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahumul bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang beriman itu dengan memberi surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Loh, ini ayat kenceng ini, ayat radikal ini. Dilakukan oleh Rasulullah. Terus kita milih-milih sing lembek, gak seneng sing keras. Sing keras bilang lembek itu munafik. Liwat dan padanan akhirnya. Nah, ini dibutuhkan kepahaman. Jadi kita itu sebenarnya bukan masalah kepahaman tentang radikal atau moderat, sebenarnya enggak. Contohnya Nabi juga melakukan radikal yang moderat. Kalau moderat toh diganggu wong meneng, dayus namanya. Dayus itu ya sakjane gak seneng tapi gak wani. Itu jenenge dayus. Kita punya istri dibawa orang di depan mata kita, terus kita diam, tidak ada pencegahan, itu dayus namanya. Nah, tapi ada pencegahan itu udah darahnya radikal, angel, ya seperti itu. Nah, itu intinya bahwa kualitas diri ini penting untuk dibina, untuk dijadikan membangun apapun. Ketika pribadi ini tidak dibangun, apa yang dibangun adalah fisik, infrastruktur, misalnya kalau zaman sekarang kan terjadi pembangunan infrastruktur yang luar biasa, tapi lupa membangun pribadi manusia, hancur. Contoh, zaman dulu Cina itu supaya aman dirinya itu dibuatlah tembok raksasa. Berapa meter tingginya, lebarnya berapa, itu sehingga nek musuh jangan nyerang negara Cina gak bisa. Di dalam 100 tahun Cina itu terlibat 3 kali peperangan. Setiap peperangan itu musuh-musuh tidak ada yang merusak tembok, tidak ada yang memanjat tembok. Nah, apa yang dilakukan oleh musuh? Cukup menyuap kepada penjaga pintu gerbangnya. Masuklah musuh-musuh itu semua. Karena apa? Kok mau menerima suap itu? Kok tidak membela negaranya? Ya kualitas pribadinya rendah. Itu yang terjadi sekarang ini. Maka sekarang ini kalau orang-orang tidak memiliki prinsip yang kuat, itu gampang disuap itu. Karena secara umum wis nyobloso wong kalau kafir. Duit 500 sak juta. Ya ono wong pira iki? Sama pira? 5, Pak. 5 juta. Bingung. Kalau akidah tidak kuat. Tapi kalau ada itu akidah kuat enggak akan melakukan itu. Enggak akan bisa menerima. Lah ini makanya pembangunan pribadi ini penting ya. Maka turunnya pertolongan Allah itu pasti diturunkan kepada orang yang beriman, tidak diturunkan kepada yang lain. Maka persiapan kita ini dengan memperbaiki keimanan kita ini penting. Untuk pribadi kita juga ada jaminan surga. Untuk masyarakat
akan memancing turunnya barokah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami turunkan barokah dari langit dan bumi. Tetapi karena mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami hukum mereka itu disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah sekarang ini koyoke di Indonesia itu musibah teko maneh. Banyak lagi musibah. Ini sebenarnya untuk koreksi diri. Karena Allah itu menjatuhkan suatu musibah, suatu apapun itu dikarenakan kedoliman manusia. Maka dengan kita memperbaiki keimanan kita, itu adalah manfaat untuk diri kita atau manfaat untuk orang lain yang akan memancing keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Manten mawon mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.